Bicara mengenai peradaban manusia, apa sih yang langsung terlintas di dalam benak kita? Penasaran dengan jawabannya? Simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fajar. Jadi selamat datang kembali di channel saya, yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Kosmos karangan Andrew Yan. Nah, ini untuk judul bukunya adalah Kosmos ya, Possible World, aneka ragam dunia, yang diadaptasi dari sequel karya klasik Carl Sagan. Ya, ini Carl Sagan itu suami dari penulisnya, Andrew Yan. Jadi penulisnya ini Andrew Yan alias istrinya Carl Sagan. Sebelum kita masuk ke buku, terus siapa sih Andrew Yan ini? Jadi Andrew Yan ini ialah direktur kreatif Voyager Interstellar Message Project NASA dan direktur program misi antariksa dengan layar surya pertama yang diluncurkan dengan rudal balistik antar benua Rusia pada tahun 2005. Nah, kurang lebih cukup kredibel sih menurut saya gitu, karena buku ini berbasis sains ya, dan yang penulisnya juga orang yang bergelut di bidang sains gitu. Oh iya, untuk penerbitnya sendiri itu ada Gramedia ya, Gramedia Pustaka Utama atau GPU. Lalu untuk jumlah halamannya sekitar 416 halaman. Oh ya, mungkin dari covernya sendiri ya, menurut saya ini cukup lumayan menarik gitu. Dan dari segi layouting buku ini juga terlihat elegan ya. Jadi di sini ada semacam semacam nebula gitu, atau mungkin dark hole, saya tidak kurang tahu mengenai itu. Lalu di dalamnya juga terdapat banyak ilustrasi ya, kalau teman-teman bisa lihat ada foto, lalu ada ilustrasi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini ada guha gitu. Terus ini, jadi setiap bahasan itu ada foto ilustrasi yang menggambarkan bahasannya tersebut. Terus dari setiap babnya juga diawali dengan quote-quote ya, yang mungkin menurut saya cukup menarik gitu. Jadi mungkin ada satu quote yang saya temukan yang menurut saya paling menarik di antara quote-quote yang lain. Jadi ada sebuah perkataan dari Franz Kafka. Jadi suatu buku menjadi kapak untuk memecah laut beku dalam diri kita. Mungkin itu quote yang menjadi favorit saya di dalam buku ini. Untuk daftar isi mungkin bisa terlihat ya, dari segi penulisannya juga berbeda gitu dari buku yang lainnya. Di sini ada tangga ke bintang-bintang, wahai raja perkasa, kota kehidupan yang hilang, dan lain-lain. Oh ya, mungkin dari bab 1 sampai bab terakhir itu menurut saya hubungannya agak kurang gitu. Jadi terkadang di bab ini menceritakan tentang astronomi, tetapi di bab selanjutnya kita berbicara mengenai biologi. Bahkan di bab selanjutnya juga kita berbicara mengenai neurologi gitu. Dan masih banyak lagi mungkin tentang berbagai disiplin ilmu ini. Tetapi di antara keseluruhan bab ini selalu merujuk kepada suatu hal, yakni sebuah kalender yang dinamakan kalender kosmik, yang dimana kalender kosmik itu merangkum 13 miliar perjalanan dari awal mula Big Bang sampai saat ini gitu. Sebelum kita mereview bukunya, jadi mengenai peradaban manusia, apa sih yang terlintas pertama kali dalam benak kita? Apakah itu sejarahnya, apakah itu kerajaan-kerajaannya, apakah itu kisah cintanya, atau apakah itu sistem sosialnya? Nah, di dalam sains peradaban manusia tidak terjadi begitu saja. Ada banyak proses di baliknya, dimulai dari awal mula terciptanya alam semesta yang ditandai dengan peristiwa Big Bang, lalu pembentukan planet-planet yang bermula dari sekumpulan gas yang bersatu padu dan memadat lalu menjadi sebuah planet. Namun sebelum menjadi planet bumi yang bisa ditinggali seperti pada hari ini, ada banyak begitu proses yang menjadi cikal bakal terbentuknya bumi. Dan
ada banyak juga proses tentang cerita perjalanan umat manusia hingga pada akhirnya mereka menciptakan sebuah peradaban. Dan buku ini saya rasa cukup menggambarkan keseluruhan dari cerita saya barusan itu. Jadi kita masuk ke review bukunya. Buku Memukau ini berdasarkan seri televisi Cosmos, Possible World, Fox, and National Geographic. Lalu di dalamnya buku ini menampilkan kemampuan luar biasa dari penulis Andrew Yan, yang membuat gagasan saintifiknya, yang dimana hal tersebut itu ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti dan mudah dipahami gitu. Lalu di dalamnya kita belajar bagaimana sains dan peradaban itu tumbuh bersama, dan bagaimana caranya sains dan peradaban itu menerangi kita untuk berlayar ke masa depan, bahkan sampai ke bintang-bintang. Lalu di dalam buku ini juga menceritakan tentang awal mula kehidupan di bumi yang berawal dari semburan bawah laut sampai ke peradaban manusia yang mampu berlayar di bintang-bintang gitu. Meluncurkan roket keluar angkasa sana, menjelajahi dunia yang sudah atau belum kita ketahui sebelumnya, dan lain-lain. Jadi di dalam buku ini juga menceritakan tentang berbagai gagasan saintifik gitu dari berbagai tokoh yang dimana itu pembentuk sains pada masa sekarang, seperti tokoh yang bernama Galileo dan Darwin, atau mungkin tokoh-tokoh yang sedikit orang yang tahu, bahkan terlupakan di dalam sejarah kita, seperti ada ahli astronomi yaitu Herschel, lalu ada ahli botani yang bernama Papilov, lalu ada insinyur yang bernama Yuri Kondratyuk, dan masih banyak yang lainnya. Lalu mungkin yang paling menarik dalam buku ini adalah visi penulis atau Andrew Yan sendiri mengenai kemungkinan dunia yang kita masih bisa dapatkan gitu di bumi, atau bahkan di luaran bumi sana ada planet-planet yang bisa ditinggali selain daripada bumi ini sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bab yang dimana menjadi lumayan favorit saya gitu. Jadi di bab kedua ini judulnya adalah Wahai Raja Perkasa. Dan ada sebuah quote-nya nih, akal budi bukan ditaklukkan oleh kekuatan, melainkan oleh cinta dan keluhuran. Baruch Spinoza. Jadi di bab ini diawali dengan cerita kurang lebih sejaman dengan Nabi Ibrahim. Jadi ada sebuah nabi dari Persia yang bernama Zarathustra yang membawa ajarannya Zoroaster gitu, dan pengikutnya itu dinamakan Zoroastrian atau Masdayana. Jadi ajaran Zoroaster ini atau yang dibawa Zarathustra ini mempercayai ada satu Tuhan yang bernama Ahura Mazda, yang dimana Tuhan tersebut memerintahkan manusia untuk menjaga api abadi, melakukan kebaikan, berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik gitu. Dan perwujudan dari Tuhan ini ya dari api tersebut. Jadi api ini makanya orang-orang Zoroaster ini memelihara api abadi. Namun Tuhan ini memiliki lawan gitu. Jika Tuhan ini berkonotasi dengan kebaikan, maka lawannya itu adalah segala macam keburukan, atau perwujudannya diberi nama Ahriman. Nah, mungkin dari cerita tersebut ya yang menjadi landasan bab ini gitu. Terus di dunia sebelum sains, setiap kejahatan itu selalu disangkut pautkan dengan hal-hal mistis seperti kejahatan Ahriman seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dahulu itu di sini juga dituliskan ada sebuah anjing yang tiba-tiba ngamuk gitu, nyakar-nyakar majikannya atau ngegigit majikannya, seperti anjing yang anjing yang gila mungkin ya. Dan pada saat itu nggak ada
tidak ada cara lebih baik untuk memahaminya selain sebagai kezaliman dari ahriman yang tiada akhir. Karena apa? Karena belum ditemukan sebuah ilmu yang mempelajari kenapa si anjing tersebut tiba-tiba berubah sikapnya yang asalnya tadinya baik menjadi gila gitu. Namun setelah ditemukannya sains dan dipelajari begitu lama oleh para tokoh-tokoh gitu, bahwa bisa jadi kemungkinan si anjing tersebut mengidap yang namanya virus rabies. Nah, di sini dituliskan mungkin sains itu mampu menafikan hal-hal yang mistis yang sebelumnya ya kepercayaan tidak berdasar seperti itu. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab kedua yang saya saya sukai gitu. Jadi pada bab kelima ini yang berjudul Connectome Cosmic, yang dimana secara umum pada bab ini kita bercerita tentang seluk-beluk tentang otak kita dan sel-sel saraf yang ada di otak kita. Mungkin melihat jauh dulu ke belakang itu pada kira-kira sekitar 2500 tahun yang lalu di Yunani lebih tepatnya, jadi ada sebuah acara gitu. Diceritakan di sini ada sebuah acara yang ya pokoknya gitu makan-makan dan lain-lain, dan tiba-tiba ada seorang anak yang terjatuh. Lalu si anak itu seperti sakau begitu. Ya gimana ya kalau digambarkan, ya seperti ayan gitu, epilepsi lebih tepatnya. Tetapi pada zaman itu belum ditemukan penyakit seperti itu. Jadi didatangkanlah tabib pada saat itu dengan berbagai pelayan-pelayan dan alat-alatnya gitu. Tapi si tabib tersebut malah membawa altar dan sebuah kambing. Yakni bahkan si tabib tersebut diceritakan di sini tidak memperhatikan kondisi si pasien itu gejalanya seperti apa. Jadi dia hanya menyiapkan altar lalu menyembelih bukan sesembahan tapi kambing untuk dewa, karena kepercayaan pada saat itu menyatakan bahwa jika setelah dilaksanakan ritual dan si pasien sembuh, maka dewa itu puas dengan ritual tersebut. Sedangkan jika sebaliknya, jika ritual telah dilakukan dan si pasien tetap berada dalam kondisi sakitnya, berarti si dewa marah gitu. Padahal itu mah cuma di sini dituliskan cuma kesesatan berpikir salah mengaitkan antara sebab dan akibat gitu. Karena kan dua-duanya juga hanya punya konsekuensi masing-masing. Jadi di sini juga dituliskan itu salah gitu, bahwa bahkan si tabib tersebut tidak memperhatikan kondisi si pasiennya, malah lebih fokus ke ritual tersebut yang tanpa dasar pada saat itu. Lalu selang beberapa waktu muncullah Socrates. Socrates ini yaitu orang pertama yang yang menyatakan bahwa kesadaran itu tempatnya di otak. Sedangkan kepercayaan pada masa Yunani itu 2500 tahun yang lalu, orang-orang Yunani itu percaya bahwa kesadaran itu tempatnya ada di jantung. Sedangkan Hippocrates ini dengan pemikirannya yang revolusioner dan radikal gitu, mengubah itu semua. Dan penyakit ini oleh Hippocrates ini disebut penyakit goib. Oh iya, sebelumnya kenapa penyakit ini diobati dengan cara ritual? Bukan karena bangsa Yunani itu tidak mempunyai obat-obatan untuk penyakit yang lainnya gitu. Tetapi pada kala itu obat-obatan hanya sebatas untuk mengobati luka fisik yang nampak. Sedangkan penyakit yang diderita si anak yang pingsan, yang terus kejang-kejang itu, bangsa Yunani belum mengetahui gitu gejalanya dari apa. Padahal gejalanya itu sendiri dari otak, yang dinamakan penyakit gaib kalau menurut si Hippocrates. Oh iya, sebelumnya Hippocrates ini adalah orang yang pertama gitu yang menemukan penyakit gaib ini.
Lalu dari pernyataan Hippocrates inilah yang menjadi cikal bakal ditemukannya penyakit epilepsi, yang dimana gejalanya itu berkutik di dalam otak gitu. Jadi bukan karena ritual sembuhnya penyakit epilepsi itu. Jadi bisa jadi pas begitu setelah ritual, sedangkan si anak itu sembuh, emang udah waktunya gitu, emang udah waktunya sembuh, tetapi dari akibat sembuhnya itu dikaitkan dengan anggapan mereka bahwa dewa itu terpuaskan, padahal kan itu salah. Oh ya, mungkin kalau saya ceritakan per babnya mungkin ya tidak hanya cukup waktu yang sedikit, mungkin bakalan lama. Jadi untuk keseluruhan sih saya suka dengan bukunya, insya Allah. Tapi saya rekomendasiin buku ini jangan dibaca di saat suasana sedang ramai, atau mungkin di tengah pasar, atau kalau tetangga lagi ngadain hajatan, terus kan suka ada suara-suara musik atau yang sebagainya gitu ya, yang buat berisik. Saya tidak menyarankan untuk membaca buku ini, karena buku ini menurut saya orang awam dalam sains itu butuh fokus yang tinggi mungkin. Dan juga saya banyak bolak-balik ke Wikipedia sih, karena di dalam buku ini juga banyak istilah-istilah yang kurang saya pahami. Lalu di dalam buku ini juga banyak kosakata baru yang menambah perbendaharaan kamus di dalam kepala saya. Oh ya, mungkin ada beberapa statement-statement dan cerita-cerita yang saya sukai dan saya setujui mungkin di dalam buku ini. Tapi di sisi lain ada beberapa statement-statement yang yang saya kurang mengerti dan belum pahami. Bahkan saya tidak setuju dengan statement tersebut mungkin. Oke, jangan lupa like dan subscribe video ini jika kalian suka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.